Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Syafira Putri, NIM 12011626960. Saya adalah mahasiswi semester 3 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu motivasi. Jadi, motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya adalah ciri-ciri peserta didik bermotivasi, yaitu yang pertama, tekun dalam menghadapi tugas. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. Yang keempat, ingin mendalami lebih jauh materi yang dipelajari. Yang kelima, selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. Yang keenam, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang ketujuh, senang dan rajin belajar, penuh semangat, dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. Yang kedelapan, dapat mempertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya. Yang kesembilan, mengejar tujuan jangka panjang. Yang kesepuluh, senang mencari soal dan memecahkan soal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Yang pertama, sebagai kekuatan mental, motivasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Selanjutnya, motivasi dilihat dari sifatnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Selanjutnya, menurut Dix dan Telfer menyatakan bahwa ada 4 golongan motivasi belajar peserta didik. Antara lain, yang pertama, motivasi instrumental, yaitu peserta didik belajar karena didorong oleh adanya hadiah atau menghindari hukuman. Yang kedua yaitu motivasi sosial. Peserta didik belajar untuk penyelenggaraan tugas, dalam hal ini keterlibatan peserta didik pada tugas menonjol. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Peserta didik belajar untuk meraih prestasi dan keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang keempat, motivasi intrinsik.
yaitu peserta didik belajar karena keinginannya sendiri. Oke, selanjutnya adalah prinsip motivasi belajar. Yang pertama ada ujian lebih efektif daripada hukuman. Yang kedua, pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Yang ketiga, semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Yang keempat, motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Yang kelima, motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah faktor dari guru. Ada 10 kompetensi guru yang berkaitan erat dengan tugasnya membentuk motivasi belajar siswa di sekolah, antara lain yang pertama, menguasai bahan atau materi pengajaran. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Yang keempat, menggunakan media dan sumber belajar. Yang kelima, menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang keenam, mengelola interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, menilai prestasi siswa. Yang kedelapan, mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan yang ke-10 adalah mengenal prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna kepentingan pengajaran. Oke, selanjutnya adalah faktor dari orang tua. Faktor orang tua dalam keluarga sangat menentukan juga, karena mereka adalah mitra para guru dalam bekerja bersama-sama untuk tujuan tersebut. Orang tua tidak cukup puas hanya menyerahkan urusan dan tanggung jawab ini pada guru. Selanjutnya adalah faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat, tempat berdomisili siswa, menjadi unsur yang turut dipertimbangkan dalam proses pembentukan motivasi siswa. Karena siswa juga adalah bagian ataupun warga dari suatu masyarakat. Malcolm Brownlee mengemukakan konsep yang memperlihatkan ketergantungan ini dengan mengemukakan manusia dalam masyarakat dan masyarakat dalam manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa konsep manusia dalam masyarakat mengisyaratkan ketergantungan, bahwa individu sebagai bagian dalam komunitas yang memiliki sistem nilai sosial yang saling mengikat dan mempengaruhi setiap individu yang hidup bersama dalam sebuah komunitas, baik komunitas masyarakat kota ataupun masyarakat desa dan atau kelompok belajar seperti siswa pada suatu sekolah. Nah, selanjutnya adalah upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang keempat, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Yang kelima, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Yang keenam, berikan penilaian. Yang ketujuh, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Yang kedelapan, ciptakan persaingan dan kerjasama. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Sebagai kekuatan mental, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi dilihat
dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi memiliki beberapa prinsip dasar dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip dasar tersebut yaitu tujuan lebih efektif daripada hukuman, pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, yaitu memperjelas tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan minat siswa, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, menggunakan variasi metode, penyajian yang menarik, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa, berikan penilaian, ciptakan persaingan dan kerjasama, dan berilah komentar terhadap hasil pekerjaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.